Saya kedatangan Dokter Camelia ke kantor saya. Bahwa Dokter Camelia datang ke kantor saya sehubungan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Amar Zoni yang dibawa oleh Dokter Camelia yang diberikan kepada saya. Ya kan, pertama saya akan menjawab dulu biar tidak simpang siur pemberitaan bahwa kan hasil diskusi kita dengan Amar Zoni, kita telah memutuskan bahwa Amar Zoni tidak naik banding, tapi kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kenapa kita melakukan upaya peninjauan kembali? Karena banyak hal-hal yang kita temukan di sini, kejanggalan-kejanggalan. Lalu kemudian dari kejanggalan-kejanggalan ini kita akan kumpulkan dulu, dan butuh waktu untuk mengumpulkan bukti ini. Kalau bukti ini kita temukan, kita akan bisa berkeyakinan membuktikan bahwa Amar Zoni adalah bukan pelaku kejahatan seperti yang didakwakan yang diputuskan. Dia adalah sebagai bandar daripada pengedar daripada narkoba itu sendiri. Nah, makanya kita butuh waktu. Nah, sementara waktu 14 hari yang diberikan dalam aturan kita harus naik banding ini terlalu mepet. Nah, kita lebih baik mementingkan bagaimana ke depannya untuk dapat membuktikan bahwa Amar bukan pengedar. Nah, jadi kita putuskan sekali lagi di sini bahwa kita nyatakan kita akan melakukan peninjauan kembali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mana suratnya tadi? Yang dibawa oleh Dokter Camelia di sini, yang diberikan kepada kantor kami surat pernyataan pencabutan kuasa, kepada kuasa lamanya dan kuasa lamanya tidak lagi bertindak untuk kepentingan hukum daripada Amar Zoni baik di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan, dan ini tertulis masih dalam tinta basah yang diberikan oleh Amar Zoni yang dititipkan kepada Dokter Camelia, hari ini diberikan kepada saya. Jadi itu ini yang kedua. Lalu yang ketiga bahwa kami akan bersurat segera ketika dieksekusi nanti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan yang kemarin telah diputuskan, bahwa kami akan segera bersurat kepada lapas yang kami tembuskan kepada Kanwil, kemudian kepada Dirjen Kementerian Pemasyarakatan sehubungan dengan saudara Amar ini untuk tetap berada di wilayah hukum daripada Kejaksaan Negeri itu sendiri, di mana wilayahnya adalah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu misalkan di Salemba. Jadi kita akan bersurat untuk tidak lagi dibawa ke Nusa Kambangan karena banyak pertimbangannya. Pertama adalah bahwa Amar bukan jaringan narkoba internasional. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa Amar bukan hukuman seumur hidup. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa saudara Amar ini punya gangguan psikis, artinya bahwa kemarin dia mengalami trauma ketika dia ada di Nusa Kambangan. Kemudian Amar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Lalu kemudian saudara Amar akan dipertanggungjawabkan kepada keluarga. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan kami, dan kami akan segera bersurat kepada Dirjen Pemasyarakatan, dan semoga dalam surat kami akan menjadi pertimbangan sehingga Amar bisa dipertahankan dalam posisi wilayah hukum daripada putusan itu sendiri, di mana kejaksaannya adalah Jakarta Pusat. Jadi masuk wilayah Jakarta Pusat itu sendiri. Mungkin itu yang ketiga. Itu aja kata pengantar. Mungkin dari Dokter Camelia bisa disampaikan lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan atau saya berstatement dulu? Oh ya. Jadi kemarin emang sempat mungkin udah ada simpang siur antara penambahan atau pemilihan gitu ya, PH gitu. Mungkin kemarin Bang Amar berpikir minta waktu untuk berpikir siapa yang harus dipilih gitu, karena kan nggak bisa juga satu kapal dua nakoda ya kan gitu kan. Jadi kemarin dapat kabar dari Bang Amar itu sekitar hari Selasa ya. Dapat kabar, kebetulan saya juga kan nggak bisa kunjungan kan, jadi lewat orang yang bisa kunjungan lah ya gitu. Di sini Bang Amar memutuskan untuk melanjutkan perkaranya oleh Bang Trisna. Ya, sekali lagi ini bukan dari tekanan dari saya atau paksaan ataupun sekali intervensi dari saya, enggak, tapi ini emang keputusan sendiri dari Bang Amar dan keluarganya. Oke.
Udah itu yang mau nambahin Bu? Bu Titi mau Monggo, nambahin? jadi mungkin tambahin. Terima kasih atas kehadirannya Pak Krishna. Oke. Jadi saya di sini sebagai pemerhati ya, peneliti, penggiat dan penggerak narkoba. Dan saya mengikuti perkembangan bagaimana amar di kasus yang ketiga sampai yang sekarang. Jadi dari pengamatan saya, dari saya mempelajari, mendampingi selama proses itu adalah bahwa amar ini adalah penyalahgunaan narkotika. Sehingga dari awal saya selalu mengatakan adalah rehabilitasi. Itu upaya untuk melakukan suatu pemulihan. Karena amar ini adalah edik kesehatannya. Tetapi ketika benar proses, kemudian sampai di bawah NK itu trauma tinggi dan amar sudah sampai pada tingkat depresi. Ini dan waktu itu juga saksi ahli Budia sendiri juga mengatakan dalam sidangnya bahwa amar ini harus direhabilitasi. Nah, kenapa bisa terjadi kasus 1, 2, 3 dan sekarang ini? Itulah sebagai suatu wujud kalau rehabilitasi itu tidak diberikan secara tuntas, sehingga pemulihan fungsi saraf otaknya itu tidak bisa bekerja secara baik. Kemudian yang kedua, bahwa di lembaga pemasyarakatan itu tidak ada rehabilitasi, adanya adalah pembinaan. Sehingga ketika nanti ada asesmen dilakukan itu ada rehabilitasi, maka harus di tempat pusat rehabilitasi, ya, misalnya di RSKO, di BNN. Ini yang harus diberikan kepada amar. Karena kalau kemarin itu dibilang akan merusak generasi, ini yang tidak terbukti karena amar tidak terbukti sebagai pengedar. Itu menurut pengasaran. Dan saya selalu mengikuti proses-prosesnya hukumnya, selama sidang pun saya mengikuti seperti itu. Sehingga saya sampai sekarang ini masih mengatakan amar adalah penyalahgunaan narkotika dan harus segera dilakukan rehabilitasi. Terima kasih. Oke. Bu Mira, mungkin Ya, sedikit dari saya bahwa atas kesadarannya dari kami Ahmad Joni dan telah menulis sendiri dengan tulisan namanya bahwa kantor Pak Krisnamurti adalah kantor satu-satunya yang akan membantu proses hukum beliau selanjutnya juga dengan Andi Mualim. Jadi kami Ya, ada dua Ahmad Joni dan Andi Mualim yang sudah menyatakan akan memakai kantor Pak Krisnamurti untuk segala upaya hukum dan hanya satu-satunya untuk upaya ini. Dan itu adalah hak bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk memilih, mengganti, menunjuk pengacaranya karena ini adalah sifatnya fundamental untuk kepentingan dia dan sesuai dengan KUHP pasal 55. Terima kasih. Allah. Ya, kalau kami di sini dari kantor Krisnamurti menyoroti yang paling penting adalah saat ini untuk membela kepentingan dari Ahmad Joni adalah status tahanannya dia, tahanan yang bersangkutan. Karena kami melihat penempatan Ahmad Joni di Nusa Kambangan, kami lihat adalah tindakan semena-mena seorang pejabat. Karena apa? Tidak ada satu asesmen yang jelas dan belum ada putusan yang menyatakan bahwa dia adalah pengedar yang kategori high risk yang sangat berbahaya, tapi dia sudah ditempatkan di tempat yang membuat momok dari para narapidana yang perkara-perkara kriminal pada umumnya gitu. Jadi di sini kami juga meminta pada Kementerian Kemasyarakatan untuk dapat meninjau ulang status tahanan yang bersangkutan, karena kami melihat di sini adanya ketidakadilan berkaitan statusnya. Di samping itu juga kami juga akan mencari atau kami akan menggali semua bukti-bukti berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Ahmad Joni sekarang, bahwa dia sebetulnya adalah pengguna, bukan pengedar. Karena dari beberapa pengakuan Ahmad Joni yang kami temui di lembaga pemasyarakatan kemarin, dia menceritakan banyak. Dan nanti ada kejutan di pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, di mana ada satu saksi, itu adalah saksi kunci yang akan menceritakan sebetulnya Ahmad Joni itu seperti apa dan barang itu dari mana, dan proses itu sampai Ahmad Joni dijebak bahwa dikatakan sebagai pengedar, itu kejadiannya seperti apa, nanti akan diungkap di dalam persidangan peninjauan kembali nanti. Terima kasih. Odin, mungkin tambahannya. Ya, terima kasih. Nama saya Herudin dari kantor Krisnamurti. Ada beberapa hal yang sangat menarik di sini dan perlu kita garis bawahi bahwa Ahmad Joni adalah penyalahguna.
penyalahguna itu orang yang sakit, seharusnya diobati, bukan dipenjara. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, dari track record Amar Zoni, dia sebagai penyalahguna keluar masuk penjara, seharusnya perlu pengawasan sangat intens, termasuk proses asesmen yang seharusnya dilakukan oleh BNN dan pihak penegak hukum lainnya. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan dasar hukum rehabilitasi, berhubungan dengan asesmen, dalam konteks SEMA ada 3 SEMA di situ. SEMA nomor 3, SEMA nomor 4 2010, SEMA nomor 3 2015, SEMA nomor 3 2023 yang mengharapkan perkara narkotika yang senyatanya adalah penyalahguna dan harus direhab. Walaupun dalam praktek perkara kadang mereka tergoda untuk menjual dengan tujuan untuk memberi barang. Tentunya ada batasan graminisasi di situ, di bawah 1 gram khusus sabu. Seharusnya konteks perkara yang dihadapi oleh Amar Zoni itu masuk kategori tersebut. Bahkan di Undang-Undang Penyesuaian Pidana, limitasi minimalnya dalam undang-undangnya tidak disebutkan. Nah, dan satu lagi yang paling menarik dalam proses perkara narkotika, di Mahkamah Agung hampir 40% perkara narkotika itu putusannya dari Mahkamah Agung, baik dalam bentuk putusan kasasi ataupun PK, diturunkan hukumannya karena di situ tidak ada tes urin dan tidak ada proses asesmen terpadu. Artinya hakim memutus sendiri. Artinya aturan hukum kita sudah progresif, akan tetapi hakim-hakim di daerah bisa melaksanakan itu atau tidak. Nah, harapan saya di seluruh Indonesia ini, senyatanya dia penyalahguna dan BB-nya di bawah 1 gram khusus sabu, ya seharusnya direhab. Jangan sampai terjadi lagi sampai 40% putusan di tingkat bawah diperbaiki di kasasi dan PK. Cukup dari sini. Ya cukup.